Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Nama saya Berkamani Ma'ruf. Bolehkah kami di sini bertanya beberapa hal, berdiskusi mengenai masalah kucing liar di daerah sini? Ya, kucing liar di daerah sini ya sempat menjadi persoalan ya di warga kita ya, karena ada kegemaran orang memelihara hewan termasuk kucing, tetapi kadang-kadang tidak diikuti dengan perawatan lebih lanjut gitu ya secara detail, sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat karena kucing ini beranak pinak ya, lalu ke tetangga ya, anaknya kemana-mana kan. Kucing itu kan perkembangbiakannya cepat ya. Nah, nggak pernah kucing melahirkan cuma 1 ekor, pasti lebih dari 1 ekor, bisa 2 bisa 3 gitu. Dan 2 dan 3 ini kan setiap kucing yang betina melahirkan seperti itu kan jadinya jadi banyak, cepat berkembang. Lalu akhirnya ke rumah tetangga ya, maaf ya, buang kotoran di teras, buang kotoran di pot-pot bunga, buat kotoran bahkan di karpet atau di keset itu. Sering saya menjadi bagian dari korban itu ya. Kadang-kadang kucingnya itu naik di atas mobil, kap mobil, dan buang kotoran di situ, buang kotoran dan merepotkan kita. Tapi saya bersabar, belum ribut di grup warga gitu ya. Tapi ada juga warga yang tidak tahan, akhirnya meletup ke keluhannya bahwa banyak kucing yang buang kotoran di sini, gimana caranya mengatasinya. Lalu muncullah edaran dari Pak Ketua RW. Saya kebetulan Ketua RT 05, di atasnya ada namanya RW 16. Ketua RW-nya itu namanya Pak Hendi, mengeluarkan edaran. Nanti saya bagikan edarannya seperti apa biar kalian tahu seperti apa kebijaksanaan dari RW untuk mengatasi persoalan liar tersebut. Itu secara umum ya. Nah, apa ada pertanyaan berikutnya? Pak, pertanyaan nomor 2 itu, apakah menurut Bapak kucing liar itu sudah menjadi masalah buat lingkungan di sekitar sini, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, gini, disebut liar itu kalau nggak terurus ya. Ya, kalau terurus dengan dikandangin, kemudian dikasih makan dan tidak dibiarkan, dimandiin dan tidak dibiarkan kemana-mana, itu namanya terurus. Tapi kalau dibiarkan, itu menurut saya liar. Dan cenderung orang kalau sudah menimbulkan masalah, kucingnya itu ada di mana-mana, buang kotoran, buang apa, cenderung nggak diakui sebagai kucing dia. Disebutnya itu kucing liar, bukan kucing saya. Cepat-cepat ditepis sebagai miliknya gitu. Itu milik orang lain. Nah gitu. Nah itu menimbulkan masalah menurut saya. Ya. Ada lagi berikutnya? Pertanyaan nomor 3, apakah Bapak telah mendapatkan keluhan dari warga sekitar? Ya. Baik melalui langsung lewat penyampaian lewat WA atau telepon, ada juga lewat grup. Di grup warga itu keluhan-keluhan bahwa kucing liar itu bikin masalah dan buang kotoran di mana-mana, buang kotoran di teras dan buang kotoran di jalan. Itu keluhannya adalah itu mengganggu lingkungan karena menimbulkan bau kurang nyaman, bau kurang sedap, dan tentu saja najis ya. Ya, dalam hal ini tidak hanya kucing sebetulnya. Hewan piaraan yang tidak diurus itu disebut liar sebetulnya, termasuk anjing. Nah itu banyak di kurang lebih 1-2 warga kita pelihara anjing, tapi nggak selalu intens mengurusnya gitu ya. Ya. Oke, Pak. Jadi apakah Bapak sudah menangani kucing liar oleh warga sebelumnya? Sebelum dari keluhannya? Apakah sudah ada penanganan untuk kucing liar, Kak? Penanganan secara intens belum ada ya, secara kelembagaan dari RT untuk menanganinya belum. Baru sebatas imbauan kepada setiap pemilik kucing agar merawat kucingnya, memelihara kucingnya dan tidak membiarkan berkeliaran. Tidak diumbar maksudnya, tidak diumbar. Nah, tapi saya dengar di warga
di Jalan Jati ini RT 05 ada beberapa warga yang sudah aktif melakukan sterilisasi ya, mengeluarkan ongkos sendiri untuk merawat, membatasi perkembangbiakan kucing tersebut dengan cara sterilisasi. Ya. Ada 1-2 warga yang sudah melakukan itu. Sini. Menurut Bapak, solusi apa yang paling menunjukkan untuk menanggapi masalah kucing liar tanpa merugikan warga? Solusinya tentu saja dengan kesadaran masing-masing si pemilik ya untuk mengurus kucingnya. Kalau dia sayang binatang, diuruslah itu ya, diurus, dirawat, dan tentu saja membatasi perkembangbiakannya secara pasif ya. Kalau dibiarin tidak dilakukan sterilisasi atau pembatasan perkembangbiakan ya, akhirnya Jalan Jati ini bisa jadi ada kucing di mana-mana. Setiap rumah punya kucing, setiap baik liar maupun secara dipiara gitu, bisa saja makin banyak ya. Seekor kucing itu melahirkan nggak pernah satu anak ya. Itu sama dengan tikus, nggak pernah tunggal. Umumnya pasti 2 ke atas gitu ya. Dan bayangkan kalau 10 betina melahirkan dalam sekian bulan, masing-masing 3 kan 30 kan. Ya menimbulkan persoalan. Karena kucing kalau nggak dirawat, ya nggak diurus ya, maksud saya ya, nggak dibatasi kelahirannya, perkembangbiakannya, kemudian nggak diurus. Kucing kan juga harus banyak bakteri melekat pada tubuhnya ya. Kalau nggak dirawat dengan baik kan bisa menyebarkan virus yang penyakit ya. Paham kan ya? Oke, jadi selama ini warga udah ada masalahnya, terus sudah lanjutkan dibahas masalahnya itu di grup warga ya. Terus sudah ada negosiasi bagaimana cara menanganinya, dan udah ada dari kebijakan ya dari ketua RW, tapi belum ada kebijakan yang intensif kayak sterilisasi kucing liar atau apa gitu. Sekadar imbauan dari ketua RW, kemudian diteruskan oleh ketua RT kepada setiap warga untuk merawat kucingnya masing-masing, dan belum ada imbauan secara detail dan secara teknis untuk menjurus pada sterilisasi ya. Tapi kita hargai ada 1-2 warga yang sudah melakukan itu ya, 1-2 warga di sini yang sudah melakukan itu dan mengeluarkan ongkos sendiri ya, itu perlu diapresiasi ya. Dan menurut saya kalau itu idenya bagus ya, bukan tidak mungkin kita arahkan juga warga seperti itu, imbauan juga kan ya. Ketua RT sebatas mengimbau. Ketua RT nggak mungkin mendatangi rumah satu warga untuk tidak bisa yang sterilitas, bukan. Ketua RT memberi penyadaran kepada setiap kepala keluarga untuk melakukan itu ya. Jadi kalau idenya sterilisasi itu bagus, kita coba akomodasi ide tersebut ya. Dan kalau ternyata bagus dan efektif ya kita coba sosialisasikan buat warga untuk melakukan sterilisasi yang seperti yang dilakukan oleh salah satu warga yang sudah melakukan itu ya. Dan kalau jadi ada program sterilisasi kucing di daerah sekitar ini, kira-kira pengenangan dananya itu bagaimana Pak? Penanganan dana, penggalangan dana. Ya, penggalangan dana. Tentu saja tidak ada anggaran RT untuk mengcover biaya sterilisasi itu ya. Ada yang tahu nggak berapa biayanya per ekor kalau disterilisasi? Berapa ratus kayaknya? 200 ya. 200 kalau RT menangani itu, kasihan RT-nya ya. Nggak, anggaran iuran dari warga kasihan nggak ada dalam daftar pengeluaran untuk itu. Jadi ya terpulang kepada setiap kesadaran kepada setiap keluarga yang memiliki kucing untuk
menyediakan dana untuk itu. Kalau nggak mampu ya sudah, jangan terlalu banyak melihara kucing lah ya. Ya, karena akan membuat persoalan di masyarakat gitu ya. Ya, kita meminimais ya, membatasi kepemilikan kucing yang tidak terkontrol itu ya. Jadi kalau disebut bagaimana penggalangan dananya ya, tidak ada upaya penggalangan dana dari tertentu itu. Penggalangan dana adalah ditanggung masing-masing oleh setiap keluarga yang memiliki kucing tersebut. Ya, kalau biaya itu nggak bisa ditanggung ya saya sudah batasilah memiliki kucing. Ya, cukup 1-2 ekor aja yang bisa, yang semampunya untuk dirawat. Ya, dengan catatan dia betul-betul dirawat ya. Jangan dibiarin, jangan diumbar ya, karena sudah banyak komplain di grup keluarga bahwa kucing tetangga itu ngotorin teras rumah, di atas kap mobil. Saya juga menjadi korban. Saya berkali-kali mobil saya ada kucing di atas mobil kotoran. Saya juga sih. Nah, jadi tapi saya masih menahan diri untuk nggak komplain. Karena saya pikir sudahlah, namanya juga kucing. Cuma paling saya usir aja pakai sapu lidi ya. Enggak, saya siram sih. Ada tetangga yang galak, disiram saya nggak gitu. Saya pakai sapu lidi, kepret itu pergi dia tuh. Takut banget dengan sapu lidi. Kepret sekali pergi. Takut dia. Jadi intinya itu udah ada himbauan untuk kepada masing-masing warga untuk merawat kucing atau hewan peliharaannya dengan baik, dan tapi belum ada kayak dari ketua RT atau RW-nya untuk kayak sterilisasi Ya, gitu. sejauh ini belum. Ya. Jadi baru sebatas himbauan doang. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya Makasih atas waktunya Pak. Makasih banyak ya Pak udah sempatin waktu untuk agar kami bisa berdiskusi tentang hal ini dan mengerjakan tugas Beindonya. Iya. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Pelajaran apa dulu? Di bahasa Indonesia Bahasa Pak. Indonesia. Ya. Ya, makasih banyak sekali lagi, makasih banyak ya Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sempatin waktunya untuk kami. Ya, kalau ada salah mohon maaf. Saya minta maaf. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak.